warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video ini kita akan membahas tentang induksi matematika dengan judul subbab notasi sigma. Kira-kira apa sih notasi sigma itu? Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang notasi sigma, kita harus tahu dulu pengertian dari notasi sigma. Apa sih notasi sigma itu? Notasi sigma adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan jumlah beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Singkatnya, notasi sigma itu adalah lambang yang digunakan untuk menunjukkan penjumlahan dari suku-suku barisan bilangan yang beruntun. Lambang notasi sigma adalah ini. Lambang tersebut merupakan huruf Yunani Sam yang artinya adalah penjumlahan. Bentuk umum notasi sigma. Bentuk umum notasi sigma di sini contohnya adalah sigma UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Dalam bentuk umum notasi sigma ini ada 4 komponen. Yang pertama ada batas atas, yaitu angka terakhir yang harus digunakan untuk operasi penjumlahan. Kemudian batas bawah, yaitu angka pertama yang harus digunakan untuk memulai operasi penjumlahan. Indeks, yaitu huruf yang digunakan dalam sebuah formula. Kemudian formula adalah persamaan yang digunakan untuk setiap indeks yang dimulai dari batas bawah hingga batas atas. Kemudian ada sifat-sifat notasi sigma. Sifat notasi sigma yang pertama bentuknya yaitu sigma UI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, di sifat pertama ini kita tinggal memasukkan indeksnya saja pada rumus suku ke N-nya. Contohnya sigma I kuadrat yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan 4. Nah, kita tinggal memasukkan indeksnya saja, yaitu yang dimulai dari 1 sampai dengan 4 ke rumus I kuadratnya, yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 sama dengan 30. Sifat yang kedua bentuknya itu ada sigma K yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana K di sini adalah konstanta, yaitu angka yang tidak ada kaitannya dengan indeks. Jadi kita cuma mengkalikan batas atas dengan konstantanya. Jadinya N dikali K. Contohnya sigma 2 yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan 10 sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20. Ini jika indeksnya sama dengan 1. Kalau indeksnya tidak sama dengan 1, maka batas atas dikurang batas bawah ditambah 1 baru dikali konstantanya. Contoh sigma 5 yang bergerak dari K sama dengan 2 sampai dengan 8 sama dengan 8 dikurang 2 ditambah 1 dikali 5 sama dengan 7 dikali 5 sama dengan 35. Sifat yang ketiga bentuknya itu ada sigma K dikali UI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, di sifat ketiga ini K-nya juga itu konstanta, di mana K-nya ini bisa dipindahkan ke depan. Jadi K dikali sigma UI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Contohnya sigma 2I kuadrat yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan 4. Nah, 2-nya itu bisa kita pindahkan ke depan, jadinya 2 dikali sigma I kuadrat yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan 4 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 30 sama dengan 60. Sifat yang keempat bentuknya yaitu ada sigma kurung UI plus minus VI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, di sifat yang keempat ini kita bisa memisahkan dan menghitung masing-masing sigmanya. Jadinya bentuknya sigma UI yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N plus minus sigma VI yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Contohnya sigma dari 3I kuadrat ditambah 2I yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan 5. Kita pisahkan masing-masing sigmanya. Jadi sigma 3I kuadrat ditambah sigma 2I. Nah, di sigma di bentuk ini tuh bisa langsung dihitung 3 kemudian dikali indeksnya. Bisa juga 3 dan 2-nya itu dipindahkan dulu di depan masing-masing sigmanya, baru dihitung dari angka 1 sampai dengan 5 kemudian dijumlahkan. Sifat yang kelima bentuknya adalah sigma UI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan C ditambah sigma UI yang bergerak dari I sama dengan C ditambah 1 sampai dengan N.
Di sifat yang kelima, ini disebut sebagai batas berkelanjutan. Jadi batas atas sigma yang pertama dengan batas bawah sigma yang kedua, dia itu berkelanjutan. Jadinya hasilnya dia digabungkan lambangnya. Jadi sigma UI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Contoh adalah sigma I kuadrat yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan 3 ditambah sigma I kuadrat yang bergerak dari I sama dengan 4 sampai dengan 5. Nah, 3 dan 4 itu kan berkelanjutan. Jadi kita lambangnya kita gabungkan jadinya sigma I kuadrat yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan 5. Baru kemudian kita masukkan indeksnya. Sifat yang keenam, bentuknya adalah sigma UI yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, di sifat yang keenam ini disebut sebagai sifat merubah batas. Jadi batasnya itu bisa kita ubah dengan cara dijumlah ataupun dikurang. Jika batas bawahnya dikurang, maka batas atasnya pun dikurang dan rumus UN-nya ditambah. Sebaliknya, jika batas bawahnya ditambah, maka batas atasnya juga ditambah, sedangkan rumus UN-nya dikurang. Contohnya, ubahlah sigma 4I ditambah 6 dari I sama dengan 3 sampai 10 agar batas bawahnya 1. Sebelumnya, indeksnya itu indeks atau batas bawahnya itu 3, tapi kita disuruh untuk mengubah menjadi batas bawahnya 1. Jadinya 3 dikurang berapa yang hasilnya 1. 3 dikurang 2. Jika batas bawahnya dikurang 2, maka atasnya juga dikurang 2 dan rumus UN-nya ditambah 2. Jadinya sigma 4I ditambah 8 ditambah 6 dari I sama dengan 1 sampai 8 sama dengan sigma 4I ditambah 14 dari I sama dengan 1 sampai 8. Nah, di sini ada soal yang pertama itu ada nilai dari sigma 4A kurang 3 dari A sama dengan 4 sampai dengan 7 adalah, di sini kita cuma tinggal memasukkan indeksnya saja, yaitu dari 4 sampai dengan 7. Itu 4 dikali 4 dikurang 3 ditambah 4 dikali 5 dikurang 3 ditambah 4 kali 6 dikurang 3 ditambah 4 dikali 7 dikurang 3 sama dengan 16 kurang 3 ditambah 20 kurang 3 ditambah 24 kurang 3 ditambah 28 kurang 3 sama dengan 13 ditambah 17 ditambah 21 ditambah 25 sama dengan 76. Soal yang kedua yaitu nilai dari sigma 4I dikurang 1 dari I sama dengan 1 sampai dengan 6 adalah, di soal yang kedua ini sama seperti soal nomor 1, kita tinggal memasukkan indeksnya saja pada rumus ukuran UN. Jadinya 4 dikali 1 dikurang 1 ditambah 4 kali 2 kurang 1 ditambah 4 kali 3 kurang 1 ditambah 4 kali 4 kurang 1 ditambah 4 kali 5 kurang 1 ditambah 4 kali 6 kurang 1 sama dengan 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 19 ditambah 23 sama dengan 78. Soal yang ketiga yaitu bentuk deret 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah titik-titik ditambah 33 dapat diubah ke dalam bentuk notasi sigma menjadi. Di soal ketiga ini kita harus menentukan dulu suku pertamanya. Di sini 5 suku pertamanya, kemudian U2-nya 7. Bedanya U2 dikurang U1 sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2. UN atau suku terakhirnya 33. Kemudian mencari rumus UN. Rumusnya A ditambah N kurang 1 dikali B. A-nya 5 ditambah N kurang 1 dikali B-nya 2. Kemudian 5 ditambah 2N kurang 2 sama dengan 2N ditambah 3. Kemudian kita mencari batas bawahnya pakai rumus UN yang sudah kita dapat tadi, yaitu UN sama dengan 2N ditambah 3. Kemudian kita mulai dari U1. Jika hasil U1-nya sama dengan deret yang disebutkan tadi, maka dimulai dari angka 1. Di sini U1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti dia sesuai, berarti dia dimulai dari angka 1, batas bawahnya. Kemudian mencari batas atas juga pakai rumus UN yang didapat tadi. UN sama dengan 2N ditambah 3. UN-nya kita masukkan yang 33-nya sama dengan 2N ditambah 3. 33 dikurang 3 sama dengan 2N. 30 sama dengan 2N. 30 bagi 2 sama dengan N. 15 sama dengan N. Jadi batas atasnya yaitu 15. Bentuk notasi sigma dari deret tersebut adalah sigma 2N ditambah 3 dari A sama dengan 1 sampai dengan 15. Kemudian soal yang keempat yaitu notasi sigma 6K dikurang 5 dari K sama dengan 6 sampai dengan 16 diubah menjadi notasi dengan batas bawah 1. Di soal nomor 4 ini pakai sifat yang keenam yaitu sifat merubah batas.
dimana kita diminta untuk mengubah batas bawahnya dari 6 ke 1. Berarti 6 dikurang berapa yang supaya batas bawahnya menjadi 1, berarti 6 dikurang 5. Kalau batas bawahnya dikurang 5, maka batas atasnya juga dikurang 5, sedangkan rumus UN-nya kita tambah 5. Jadi 6 dikali K ditambah 5 dikurang 5 sama dengan sigma 6K ditambah 30 dikurang 5 dari K sama dengan 1 sampai dengan 11 sama dengan sigma 6K ditambah 25 dari K sama dengan 1 sampai dengan 11. Soal yang kelima yaitu nilai dari sigma 5N dikurang 6 dari N sama dengan 2 sampai dengan 21 adalah, di soal kelima ini bisa langsung memasukkan indeksnya dari mulai 2 sampai dengan 21, tapi kalau langsung memasukkan indeksnya itu terlalu banyak, maka kita ambil beberapa saja. Yang penting ada suku pertama, kemudian bedanya, dan suku terakhirnya. Dimana di sini diambil sampai angka 4. 5 dikali 2 dikurang 6 ditambah 5 kali 3 kurang 6 ditambah 5 kali 4 kurang 6 ditambah titik-titik ditambah 5 kali 21 dikurang 6. Hasilnya adalah 4 ditambah 9 ditambah 14 ditambah titik-titik ditambah 99, dimana A nya di sini yaitu 4, B nya 9 dikurang 4 5, kemudian cari N nya, rumusnya N akhir dikurang N awal dikurang 1, N akhirnya 21 dikurang N awalnya 2 dikurang 1 jadinya 20. Kemudian kita pakai rumus yang SN. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Di mana N-nya adalah 20 dibagi 2 dikali 2 dikali A-nya 4 ditambah N-nya 20 dikurang 1 dikali B-nya 5 sama dengan 10 dikali 8 ditambah 95 sama dengan 10 dikali 103 sama dengan 1030. Terima kasih telah menonton video ini, semoga materinya dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.